tetapi mereka mendustakan. Maka kami menyiksa mereka dengan apa yang mereka perbuat. Ini harus diperhatikan oleh semuanya, terutama oleh kita, orang-orang Indonesia ini. Oleh para pejabatnya, oleh rakyatnya, semuanya harus diperhatikan. Bahwa kalau pemimpin, rakyat, pejabat, orang kaya, orang miskin, laki dan perempuan, orang tua dan anak, semuanya bertakwa kepada Allah, barokah. Barokah. Allah memberikan barokah kepada mereka dari langit dan bumi. Tapi karena mereka mendustakan, mereka tidak beriman, sebagian tidak beriman, kemudian kebanyakan mereka tidak bertakwa kepada Allah, berbuat kefasikan. Maka yang ada bencana, yang ada malapetaka. Yang ada bencana, yang ada malapetaka, dan terus menerus ditimpa dengan bencana. Kenapa? Tidak bertakwa. Yang di atas tidak bertakwa, yang di bawah juga tidak bertakwa. Makanya harus diperhatikan. Oh, barokah ini luar biasa di Indonesia ini. Tapi itu tidak bisa dimanfaatkan barokah itu karena apa? Banyak orang-orang yang fasik. Orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Kemudian selanjutnya yaitu yang ke-60, fawaid yang ke-60. Jadi takwa sebagai sebab agar dapat keluar dari kesempitan hidup dan sebagai sebab diluaskannya rezeki. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, insyaallah buka jalan keluar baginya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Takwa kepada Allah dengan apa? Dengan dia mentauhidkan Allah. Menjauhkan syirik. Dengan dia taat kepada perintah Allah. Taat kepada perintah Rasul. Allah akan berikan jalan keluar. Takwa ini bukan berarti dia diam di rumah. Tidak. Jalan. Allah menyuruh kita untuk cari nafkah. Tapi dengan ketakwaan. Jangan berbuat maksiat. Jangan mencari yang haram. Jangan mencari yang syubhat. Cari yang halal. Allah akan berikan rezeki. Meskipun hanya sedikit, tetap Allah akan kasih rezeki. Karena tidak ada seorang pun yang Allah tidak berikan rezeki. Hatta orang kafir diberikan rezeki oleh Allah. Cuma orang kafir diberikan kekayaan oleh Allah. Supaya apa? Supaya mereka tambah dosa. Yang dengan itu Allah azab mereka. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum adzabun muhin. Janganlah orang-orang kafir menyangka bahwa kekayaan yang kami berikan kepada mereka itu baik buat mereka. Tidak, kata Allah. Kekayaan itu supaya apa? Supaya mereka bertambah dosa. Dan bagi mereka azab yang menghina. Dalam surah Ali Imran. Jadi ingat, kalau kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah berikan rezeki. Tapi ingat, ikhwani fiddin azakumullah, tujuan hidup kita akhirat. Kata Nabi, barang siapa yang tujuan hidupnya untuk dunia, tujuan hidupnya untuk dunia, maka Allah pecahkan semua urusannya. Berantakan urusannya. Kemudian Allah jadikan depan matanya kefakiran. Dan dia tidak mendapatkan rezeki melainkan apa yang Allah sudah tetapkan baginya. Tapi barang siapa yang tujuannya akhirat, bukan dunia. Maka Allah mudahkan urusannya. Allah berikan kecukupan di hatinya, dan rezeki akan datang dalam keadaan hina kepadanya. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Tirmidzi, dan yang lain dari sahabat Zaid bin Thabit. Jadi ingat bahwa tujuan hidup kita harus akhirat, bukan dunia tujuan hidup kita. Kemudian yang terakhir, bahwa takwa sebagai dimudahkannya segala urusan. Jadi urusan kita kalau kita bertakwa kepada Allah dimudahkan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dimudahkan baginya urusannya. Urusan apa saja? Urusan kita dalam masalah rumah tangga akan dimudahkan oleh Allah. Kalau ada problem rumah tangga wajar. Antara istri dengan suami, antara suami dengan wajar. Manusia punya problem. Tapi insya Allah akan mudahkan kalau dia bertakwa kepada Allah. Begitu juga urusan dia dengan tetangga, urusan dia dengan masyarakat, urusan kerja, urusan maisha mencari nafkah, Allah akan mudahkan. Selama apa? Dia bertakwa kepada Allah SWT. Dan hasilnya dari takwa ini apa? Yang terakhir itu apa? Yaitu kesuksesan. Innal muttaqina mafaza. Bagi orang yang bertakwa, itu adalah orang-orang yang sukses, orang yang menang. Sukses yang abadi dengan kita takwa kepada Allah SWT. Jadi yang terakhir sebelum saya jawab bahwa materi yang kita bahas ini dari buku takwa yang kita bahas ini, tujuan kita bahas supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Bukannya saya menulis buku ini atau kita membahas buku ini bahwa kita memastikan diri kita
orang yang bertakwa? Tidak. Bahwa kita membahas materi ini sebagai upaya dan sebagai kiat-kiat untuk meraih takwa. Karena semua kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Saya dan antum semuanya ingin menjadi orang bertakwa. Istri kita juga, anak kita ingin menjadi orang bertakwa. Maka ini upaya supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan kita nggak boleh sekali-kali mengatakan diri kita orang yang bertakwa, tidak boleh. Atau menganggap diri kita bersih, tidak boleh. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu min taqwa." Jangan kalian menganggap suci diri kalian. Jangan kalian menganggap bersih diri kalian. Allah yang tahu siapa yang bertakwa. Tapi tetap dengan apa? Dengan kita melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Jadi kita berusaha semampu kita untuk bertakwa kepada Allah, dan kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan ketakwaan kepada kita. Agar Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Dan kita mohon pertolongan kepada Allah agar kita ditetapkan istiqamah di atas ketakwaan dan diwafatkan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan lupa untuk menghafal doa kita yang tadi sudah saya sebutkan di halaman 62, 63, antum hafalkan. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Kemudian juga doa yang lain, Allahumma inna a'udzubika min ajzi wal kasal, sampai akhir antum hafalkan dan kita baca supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi kesimpulannya dari apa yang sudah kita bahas, bahwa untuk mencapai takwa ini tetap kita nuntut ilmu syar'i, jangan berhenti. Meskipun ada masalah, ada problem, ada muskilah, tetap nuntut ilmu. Jalan, jangan berhenti nuntut ilmu syar'i. Kemudian berdakwah juga tetap jalan. Di satu tempat tidak boleh, tempat lain masih banyak kita berdakwah. Jalan terus. Kemudian tetap kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kemudian ikhlas dalam kita ibadah. Kemudian melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Itu kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan, mudah bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah mendatangkan rezeki yang tidak disangka bagi hambanya yang bertakwa. Bukankah rezeki telah dicatat sebelum manusia dilahirkan? Betul. Rezeki sudah dicatat, tapi manusia tidak tahu tentang rezeki itu. Ada yang rezeki Allah berikan dengan dia usaha, ada rezeki yang Allah berikan dengan usaha dia kemudian ditambah oleh Allah, yang kita tidak tahu. Jadi tentang rezeki yang diberikan oleh Allah dengan cara yang dia tidak duga-duga, itu pun apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT di Lauh Mahfuz. Di rezeki yang diberikan itu merupakan takdir yang Allah sudah catat Lauh Mahfuz yang kita tidak ketahui. Tadi disebutkan bahwa Nabi istighfar 70 kali dalam sehari. Apa yang dibaca? Yang baca astagfirullah. Seperti kita baca astagfirullahaladzim atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Di dalam buku doa wirid saya sebutkan istighfar itu. Dan kita baca setiap waktu, artinya penting 100. Bisa di pagi, siang, sore atau malam kita baca. Atau umpamanya kita sedang bawa mobil, kita istighfar astagfirullah, boleh. Artinya yang sifatnya lepas, zikir yang sifatnya lepas kita baca. Yang tetap di pagi dan sore kita baca waktu pagi dan sore. Yang lepas, yang kita dianjurkan untuk banyak berzikir, sifatnya umum boleh. Apa yang dimaksud menghadap wajah ke arah timur dan barat? Ayat ini berkaitan dengan ayat di juz yang kedua dari surah Al-Baqarah di ayat 143 144 145. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Kurang lebih 16 bulan atau 17 bulan Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjid Aqsa. Kemudian turun ayat di awal juz yang kedua, yaitu dengan menghadap ke Ka'bah. Sekarang bagaimana dengan orang-orang yang sudah menghadap ke Baitul Maqdis, yang sudah meninggal? Tetap Allah tidak menyia-nyiakan salat mereka di ganjaran Allah. Orang-orang Yahudi tidak senang. Orang Yahudi tidak senang. Kenapa? Ke Ka'bah lagi, nggak ke Aqsa. Orang Yahudi. Kemudian Allah turunkan ayat bahwa bukan menghadapkan ke timur dan ke barat, tapi yang terpenting bagaimana ketaatan kita kepada Allah SWT.
Yang terpenting, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi sampai akhir. Itu dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Jadi ini orang-orang Yahudi tidak senang kepada orang Islam menghadap ke Ka'bah.